Bab 191, Pujian Tang Yuxin. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Memahami lagu ini adalah menyanyikan sebuah fragmen emosional. Penulis dengan jelas menunjukkan jenis pergumulan batin, kesedihan, dan pilihan protagonis saat menghadapi pilihan. Membuat lagu ini sangat menyentuh dan ekspresif. Dan awal pemahaman-pemahaman jarang terjadi dalam lagu-lagu populer. Pada awalnya, tampaknya tidak ada melodi, dan bahkan beberapa tidak selaras, tetapi melodi yang indah di bagian belakang dan depan membentuk kontras yang sangat besar. Sebaliknya, awal lagu sangat khas. Rasa kontras yang kuat ini juga meningkatkan suasana keseluruhan lagu. Zhang Yu meminta Tang Yuxin untuk memperkuat kata sakit dalam tahap pemahaman pasang surut untuk sepenuhnya mengekspresikan perasaan sakit hati para pihak. Jadi setiap kali Tang Yuxin menyanyikan kata sakit, penonton mengikuti kata hatinya, seolah-olah dia benar-benar merasakan sakitnya putus cinta. Ini adalah sakit hati karena cinta, rasa sakit yang tak berdaya dan tak tertahankan. Dapat dikatakan bahwa interpretasi yang tepat dari Tang Yuxin ini membuat semua orang menyadari bahwa pemahaman adalah lagu yang sangat bagus yang dapat menyentuh rahasia jiwa. Segera semua penonton di aula tenggelam dalam pemahaman melodi yang sedih dan indah. Orang-orang dengan lebih banyak cerita memiliki mata merah dan hidung masam. Ah, sungguh sulit untuk dipahami. Kau adalah segalanya bagiku. Semoga kau mematahkan belenggu cinta. Dewa cinta, kejar sesuka hati. Jangan menderita lagi karena cinta. Dengan berakhirnya nada terakhir Tang Yuxin, ada tepuk tangan meriah dari penonton. Penonton di antara penonton meneriakkan nyanyian untuk penampilan Tang Yuxin yang luar biasa, dan mereka berteriak bahwa mereka dapat mendengar lagu yang sangat menyentuh, dan sangat bahagia. Mata Tang Yuxin merah dan dia memberi hormat kepada semua penonton. Tian Hao berkata, sungguh pemahaman yang menyakitkan. Sejujurnya, nyanyian Tang Yuxin benar-benar menyentuh. Setidaknya itu juga menyentuhku. Aku tidak tahu bagaimana beberapa guru berpikir. Setelah itu, aku melihat ke arah Luling, guru Lu dulu, oke. Luling memuji, saya harus katakan. Comprehension adalah lagu yang bagus, bisa dikatakan sebagai lagu yang bagus yang tidak saya duga sebelumnya. Terutama di bagian lagu pasang surut, Tang Yuxin, Anda menyanyikan rasa sakit seperti itu, sejujurnya, Anda benar-benar membuat saya merasa sakit hati. Dapat dikatakan bahwa rasa sakit ini telah meningkatkan daya tarik lagu ini dan juga sangat menyentuh saya. Tang Yuxin, Anda bernyanyi dengan hebat. Terima kasih, Guru. Su Bingyi berkata, hebat. Hebat, bagaimana mengatakannya? Pemahaman adalah lagu yang paling cocok sebagai kontestan. Rentang-rentang suara sesuai, terutama pemahaman melodi dan lirik. Sempurna sekali. Komposisi keluarga Zhang Yu harus mengatakan bahwa itu adalah seorang jenius muda. Melodi yang sempurna, ditambah dengan interpretasi klasik Anda, dapat dikatakan memasukkan lagu bagus lainnya dalam kompetisi nasional. Hebat, Tang Yuxin, saya optimis tentang penampilan Anda selanjutnya. Petik 2, terima kasih, Guru. Yanbo berkata, saya ingin mengatakan bahwa pada awal pemahaman ini, saya benar-benar sedikit kecewa. Ketika Anda pertama kali berbicara, lagunya tidak disesuaikan sama sekali. Saya pikir Zhang Yu terlalu muda. Mungkin curah hujannya tidak cukup untuk mengendalikan lagu-lagu emosional semacam ini. Tetapi setelah memahami perubahan melodi kemudian, dapat dikatakan bahwa rentangnya sangat besar dan luar biasa. Terutama bagian klimaksnya, itu terlalu menggerahkan, Anda menyanyikannya dengan sangat. Sungguh menyakitkan. Bagus, bagus. Petik 2, terima kasih, terima kasih. Tang Yuxin menerima pujian bulat dari panel juri, yang juga membuat penonton bersorak dan bertepuk tangan. Tian Hao tertawa, Tang Yuxin, Anda telah menerima pujian bulat dari para juri ahli. Apa yang ingin Anda katakan? Tang Yuxin berkata, kali ini saya sangat beruntung bisa sampai pada tahap kompetisi nasional ini. Melalui ini, saya telah bertemu banyak teman yang telah banyak membantu saya. Secara khusus, saya harus menyebutkan Zhang Yu, seorang komposer yang berbakat. Terima kasih telah mempercayai saya. Biarkan saya menyanyikan pemahaman ini. Terima kasih Zhang Yu. Setelah itu, dia melambaikan tangan ke Zhang Yu di lantai 2. Yanbo tiba-tiba berkata, apakah Zhang Yu ada di sini?
Yang itu dia, titik titik titik. Tang Yuxin berkata, di sini. Dia ada di lantai 2. Hampir semua orang di antara penonton menoleh untuk melihat ke lantai 2, kamera juga beralih ke kursi media tamu di lantai 2. Zhang Yu berdiri sambil tersenyum, dan melambaikan tangan ke kamera. Pemuda Zhang Yu muncul pada saat yang sama di layar LED besar di tengah, dan pada saat yang sama, dia memiliki wajah muda. Wow, semua orang di aula terkejut. Betapa mudanya, penulis lagu muda seperti itu jarang ada di Tiongkok. Selain itu, apakah dia pernah jatuh cinta? Bagaimana saya bisa menulis lagu yang sangat memahami dan merasakan begitu banyak cerita? Apakah ini cinta yang terlalu dini? Terlalu dini untuk menyadarinya. Ketiga anggota tim juri ahli saling memandang, semuanya terkejut. Begitu muda, ketika dia seusianya, dia masih menyisir dan membelah. Titik titik titik. Tian Hao berkata, ngomong-ngomong, kita seharusnya senang bahwa Tiongkok memiliki komposer muda seperti itu. Baiklah, saya berharap Tang Yuxin, pemain nomor 97, akan mendapatkan hasil yang bagus malam ini. Musik penutup terdengar keras. Tang Yuxin melambaikan tangannya dan melangkah keluar panggung di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan penonton. Ketika Tang Yuxin melewati ruang tunggu para pemain, semua orang menunjukkan rasa iri dan benci. Banyak penyanyi metode bernyanyi populer kehilangan muka. Tempat malam ini takut mereka tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Lagu mereka sendiri terkoyak dari pemahaman ini. Titik titik titik. Segera semua penyanyi selesai bernyanyi. Atas undangan Tian Hao, semua orang naik ke panggung dan berdiri, melihat ketiga anggota kelompok juri ahli. Setelah 3 orang bertukar, mereka sepakat bahwa satu anggota kelompok penyanyi profesional dan Tang Yuxin dari kelompok penyanyi populer langsung maju ke tahap akhir. Di tengah tepuk tangan hangat penonton, keduanya berjalan meninggalkan panggung sambil tersenyum. Titik titik titik. Ketika Tang Yuxin melihat Zhang Yu dan rombongannya di tempat parkir, dia berteriak dengan gembira dan bergegas menjadi yang pertama memeluk Zhang Yu dengan ganas, diikuti dengan memeluk semua wanita Huyan menunggu lama dengan penuh kegembiraan, tetapi pada akhirnya, dia sangat kesal. Tang Yuxin dan kebanyakan orang berpelukan, masih dengan ekspresi gembira, berkata, aku benar-benar melaju ke final. Hahaha, rasanya seperti mimpi. Aku tidak benar-benar bermimpi. Xia Ziki tersenyum, jika kamu memiliki wajah secantik itu, jika kamu tidak melaju ke final, lalu kemana kita akan pergi? Hehehehe, orang-orang di sekitar tersenyum. Tang Yuxin tersipu, kakak Xia, kamu menertawakanku lagi. Hahaha, Bai Ying tersenyum dan menatap Huyan, dan berkata, Huyan mengirimmu sekarang. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Ying, Huyan berkata dengan percaya diri, tenanglah, saudari Bai, karena mereka telah mencapai final. Tentu saja aku baik-baik saja. Zhang Yu tertawa ketika mendengar ini, Lao Hu. Jangan mengatakannya terlalu awal, berhati-hatilah saat kau berkuasa. Datanglah ke Malaysia dan cabut gigimu. Jangan rap, sebentar saja, kau tersingkir. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Huyan malu. Tentu saja, sekarang dia juga terbiasa diejek oleh Zhang Yuchen, dan dia agak terbiasa dengan itu. Dapat dikatakan bahwa jika semuanya baik-baik saja, Zhang Yuxun akan diberi makan, tetapi dia masih dapat mengatakan bahwa dia hanya dapat menerimanya sekarang. Tang Yuxin tidak sopan, dia sangat senang sehingga dia membayar semua orang untuk makan malam di malam hari untuk merayakannya. Titik titik titik. Begitu kompetisi nasional malam itu berakhir, semua video nyanyian dan audio nyanyian para penyanyi disiarkan ke situs web utama. Demikian pula, semua editor situs web sepakat bahwa lagu terbaik malam itu adalah Pemahaman. Jadi Pemahaman juga telah ditautkan ke halaman rekomendasi semua situs web. Dapat dikatakan bahwa klik dan unduhan Pemahaman daring telah melonjak. Saya harus mengatakan bahwa interpretasi Tang Yuxin yang luar biasa telah membuat Pemahaman lagu ini mendapat pujian bulat dari banyak orang. Setelah sehari, volume Pemahaman juga meningkat. Dengan cepat mencapai tempat pertama, tetapi juga membiarkan Pemahaman menjadi lagu emas paling populer di kompetisi nasional. Pada saat yang sama, nama penulis lagu Zhang Yu, dari seorang penulis lagu profesional, telah menjadi penulis lagu serba bisa di kedua kategori. Titik titik titik. Pertandingan berikutnya berlanjut. Segera ini sudah menjadi pertandingan terakhir kompetisi nasional. Pertandingan Huyan akan memulai debutnya hari ini. Titik titik titik.
Huyan membawa pakaian kompetisinya ke belakang panggung CCTV lebih awal, mengikuti petunjuk arah, dan datang ke ruang ganti khusus yang dialokasikan untuk kompetisi nasional. Sebelum Huyan memasuki rumah, dia pikir dia sudah datang lebih awal. Ternyata, ada yang datang lebih awal. Di sini sudah ramai. Huyan segera mencari tempat duduk, mengangkat tangannya, seorang penata rias datang dan mulai meriasnya. Meskipun Huyan seorang pria, pria juga memakai riasan. Setidaknya Anda perlu memakai alas bedak, menjiplak alis, dan menata rambut. Tentu saja, riasan pria jauh lebih sederhana daripada wanita. Huyan sedang mempelajari detail gaya rambut dengan penata rias. Huhu, masih pagi. Sebuah suara terdengar. Refleks terkondisi Huyan menoleh untuk melirik orang itu, tidak berbicara, lalu berbalik lagi, dan terus mempelajari gaya rambutnya dengan penata rias. Wang Yan duduk di kursi di sebelah Huyan, dan berkata, "Ada apa?" "Huyan, aku tidak mengatakan sepatah kata pun saat melihatnya." Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan seorang penata rias datang. Huyan berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, tidak masalah bagimu bahwa orang kedua itu." Wang Yan menyeringai dan berkata, "Mengapa kamu berbicara seperti itu? Huyan, apa yang kita katakan juga satu sekolah, dan kita telah tampil di panggung yang sama berkali-kali." Di sela-sela kata-katanya, berkata kepada penata rias, "Masalahkan aku. Beri aku sedikit alas bedak, gambarlah alismu, rambutmu sedikit lebih tinggi darinya." Huyan dan Wang Yan sama-sama orang yang sangat tidak terduga, dan mereka adalah kontes nasional, jadi mereka sangat selektif dan hati-hati. Segera mereka berdua membersihkan diri dan melihat dengan saksama di cermin. Setelah melihatnya, saya sangat puas dan berterima kasih kepada penata rias. Keduanya mengikuti dengan mengeluarkan kostum dan mengenakannya secara terpisah. Huyan melihat ke cermin, menoleh untuk melihat Wang Yan, melirik ke atas dan ke bawah, dan mencibir, dan berkata, "Wang, apa yang kamu lakukan dengan rambutmu yang begitu tinggi? Gao tidak bisa menyembunyikan cacat pada sosokmu. Apakah itu menarik?" Wang Yan juga melirik bentuk tubuh Huyan dan mencibir. Dan berkata, "Tiang kawatnya tinggi. Bisakah kamu memenangkan kompetisi nasional? Jangan hanya berdiri diam." Pertumbuhan Huyan tidak berarti dia bernyanyi dengan baik. Benar mereka yang telah kalah dariku beberapa kali, tidakkah mereka memahaminya? Huyan mencibir, "Apakah menarik untuk memenangkan taman kanak-kanak? Itu adalah saudara ipar yang seekor kuda. Sampai jumpa dalam permainan." Wang Yan berkata, "Huyan, aku tahu kau membeli beberapa lagu dari Xiao Hei, 50.000, kan? Tapi tahukah kau berapa harga lagu-laguku? 100.000, itu ada di tangan Wang Jinsui seri yang bagus. Malam ini, kau membaca dengan pangeran dan bermain tanpa bayaran." Huyan berkata dengan tidak bermoral, "Maksudmu dirimu sendiri. Laguku 300.000, dan 100.000 milikmu tidak cukup untuk mengangkatkan sepatuku." Wang Yan melotot ke matanya, dan kemudian dia menatap si idiot dengan sedikit ekspresi, dan berkata, "Kau sia-siakan itu. Kau punya 300.000 lagu emas." "Aku," berkata Huyan, "aku belum melihatnya selama beberapa hari. Aku tidak tahu bagaimana cara bernyanyi tapi itu semakin buruk." Huyan berkata, "Aku belum melihat 300.000 lagu dari meriam gunungmu. Biarkan aku katakan padamu, lagu ini masih yang termurah di tangan orang lain. Harganya mahal, dan Anda harus terlihat samar pada pandangan pertama." Wang Rong tersenyum tanpa malu-malu, dan berkata, "Komposer mana yang begitu hebat? Hurong, jangan menjualnya kepadamu dalam mimpi. Langka dan aneh." Huyan berkata, "Dewa Agung Zhang Yu. Apakah kau belum mendengarnya, Zhang Yu?" Wang Yan mendengar senyum di wajahnya menghilang, dan mengerutkan kening, tembok besar dan penulis yang memahami, Zhang Yu. Huyan berkata, "Ah, ini Zhang Yu. Apakah kamu kenal Zhang Yu?" Wang Ye menatap Huye dari atas ke bawah dengan tidak percaya. Huyan tertawa, "Ada apa dengan Zhang Yu? Biarkan aku memberitahumu. Aku tidak hanya mengenal Zhang Yu, tetapi kita masih bersaudara. Sahabat besi." Wang Yan berkata dengan curiga, "Sahabat besi menjualmu sebuah lagu seharga 300.000. Jika kalian berdua sahabat besi, bukankah seharusnya dia memberikanmu dengan sia-sia?" Huyan, datang sebuah catatan panjang, menoleh, dan berkata dengan sibuk, "Pro adalah kekayaan dan kekayaan.
Lagu Zhang Yu mulai 500.000, 300.000, itu sudah untuk sahabat besi harga khusus saya. Petik 2. Wang Yan mendengar kata-kata itu dengan ekspresi tidak percaya. Tulisan Zhang Yu bukanlah sebuah lagu, itu semua adalah batu bata emas. Saya berpikir, apakah Anda mengatakan benar atau salah? Jangan berharap terlalu banyak, karena tidak ada komposer di dunia, dan lagu-lagunya semuanya klasik. Jadi jangan berharap terlalu banyak. Harapan, pepatah lama mengatakan, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Anda harus membayar uang sekolah sebesar 300.000. Huyan berkata, siapa yang berharap dan siapa yang kecewa, saya menaruh kalimat ini, ketika Anda memasuki final dengan menabrak Grand Canal dengan poin, saya akan memberitahu Anda jawabannya. Hahaha. Setelah itu, saya berjalan keluar dari ruang ganti sambil tertawa lebar. Ekspresi Wang Yan tampak sangat bermartabat. Zhang Yu dan rombongannya masih datang ke tempat kompetisi nasional untuk menghiburnya. Tim baru saja datang ke kursi media lingkaran hiburan dan duduk di tempat duduk mereka. Banyak orang yang duduk di sekitar menunjuk Bai Ying dan timnya. Penting untuk diketahui bahwa Xia Ziki dan Tang Yuxin sekarang adalah penyanyi populer. Pada tanggal lagu prediksi penyanyi terkemuka dari situs web utama, mereka berada di peringkat beberapa kategori teratas. Banyak orang di sekitar mengenal keduanya. Dan Zhang Yu, seorang penulis lagu dan penyanyi muda yang menjadi sangat populer selama kompetisi nasional, menjadi fokus perhatian semua orang. Anda harus tahu bahwa dari sudut pandang kalangan profesional, maksima sering ada, tetapi boleh jarang. Tidak peduli seberapa bagus Anda bernyanyi, tidak ada pekerjaan yang bagus, Anda juga anggota kecap seumur hidup. Jadi Zhang Yu, yang telah menunjukkan wajahnya di TV, harus mengatakan bahwa dalam kelompok profesional, dia sudah dikenal oleh banyak orang. Tuan Zhang, bisakah Anda menandatangani untuk saya? Seorang wanita datang ke Zhang Yu dengan ekspresi gembira, memegang buku dan pena, melihat ke depan. Zhang Yu sedikit salah. Anda tahu ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menyebut dirinya guru. Tentu saja, kesalahan itu hanya sesaat, diikuti dengan senyuman dan mengambil buku dan pena milik orang lain, menandatangani namanya. Wow, Guru Xiao Zhang menulis kata-kata Anda dengan sangat mengagumkan. Tidak heran Anda dapat menulis lagu yang begitu indah. Saya suka tembok besar China yang Anda tulis, bolehkah kita berfoto? Wanita itu berkata dengan gembira. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum. Wanita itu mengeluarkan ponselnya dengan gembira, dan meletakkan tangan gunting ampas di tanah. Keduanya membersihkan gigi mereka pada saat yang sama. Terima kasih, Guru Zhang, saya berharap dapat mendengar lagu-lagu yang lebih baik yang Anda tulis di masa mendatang. Jangan ganggu Anda, selamat tinggal, Zhang Yu kembali duduk di kursi. Tuan Xiao Zhang, halo, bolehkah saya meminta sebuah lagu? Seorang pria datang, Tuan Xiao Zhang, saya juga ingin meminta sebuah lagu. Anda dapat menyetir dengan harga ini. Kata wanita lain, Zhang Yu Dao, maaf, saya sibuk dengan kompetisi nasional akhir-akhir ini. Saya mungkin tidak punya banyak waktu untuk menulis lagu. Tunggu kompetisi berakhir. Saya sekarang menjadi penulis lagu utama Global Entertainment. Jika Anda tertarik, Anda dapat menghubungi perusahaan kami terlebih dahulu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan waktu sesuai pengaturan perusahaan. Ketika mereka mendengar Zhang Yu menolak, wajah mereka sedikit kecewa, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak menulis, dan Anda benar. Keduanya harus mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke tempat duduk mereka. Setelah Xia Ziki dan Tang Yuxin duduk, mereka pertama-tama mengucapkan beberapa patah kata kepada beberapa orang di dekatnya. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah kata-kata adegan, bahkan setelah selesai berbicara. Setelah Xia Ziki selesai berbicara, dia berbalik dan melihat ke kedua sisi, dan menemukan sosok yang dikenalnya, buru-buru berdiri, berjalan mendekat, dan tersenyum, Tuan Dong, Anda datang. Duduk di area musik Asia, Dong Wensan menatap Xia Ziki dan mengangguk, dan berkata, saya baik-baik saja, dan saya di sini untuk bersenang-senang. Xiao Xia, mengapa Anda tidak menyanyikan pujian Jiang San di final? Xia Ziki melihat Dong Wensan dan bertanya langsung. Agak memalukan,
Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa pujian Jiang San Anda terlalu biasa, jadi saya tidak bisa bernyanyi. Tentu saja, dia hanya berani memikirkannya dan tidak berani mengatakannya. Anda harus tahu bahwa Dong Wensan adalah seorang komposer terkenal di negara ini, dan profesor komposisi di sekolah musik alma maternya. Jika dia menyinggung perasaannya, itu tidak kurang dari menyinggung banyak orang di kalangan profesional. Xia Ziki tidak tahu harus berkata apa. Lagu yang bagus. Tentu saja, aku ingin tetap di final untuk bernyanyi. Sebuah suara tiba-tiba menyela untuk menjelaskan. Dong Wensan melirik orang yang berbicara, dan dia tahu siapa orang itu, Zhang Yu, yang disebut sebagai pendatang baru di industri musik baru-baru ini. Namun, Dong Wensan pura-pura tidak melihat Zhang Yu, dan berkata, apakah kamu? Zhang Yu tersenyum dan berkata, Zhang Yu. Dong Wensan pura-pura tidak mengenalnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku belum mendengarnya. Anak-anak, orang dewasa berbicara satu sama lain. Lebih baik bagi anak-anak untuk tidak terlalu banyak campur tangan, jika tidak, itu akan terlihat sangat tidak sopan. Di mata Dong Wensan, Zhang Yu hanyalah seorang anak kecil, dan dia bahkan tidak memanjangkan rambutnya, jadi dia bisa menulis lagu yang menyebalkan. Bahkan jika ada satu atau dua lagu secara kebetulan, itu adalah keberuntungan besar. Dalam benak Dong Wensan, komposer harus melalui studi sistematis dan memiliki presipitasi yang cukup. Dari sudut pandang profesional, tidak ada kejeniusan. Banyak kerja keras yang tidak terlihat oleh mata dan tidak tersentuh, dan tidak dapat diwakili oleh kebetulan. Oleh karena itu, di hati Dong Wensan, Zhang Yu, pendatang baru di dunia komposisi yang baru-baru ini disebutkan oleh banyak orang, tidak menganggapnya serius. Di mata Dong Wensan, Zhang Yu adalah badut yang melompat-lompat. Ketika dia menulis beberapa lagu, dia pikir dia adalah seorang komposer, yang merupakan lelucon. Kata-kata Dong Wensan sangat sopan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di sekitar bukanlah orang bodoh, dan mereka semua mendengarnya. Dai Bin, direktur eksekutif, Asian Music, yang duduk di sebelah Dong Wensan, tahu mengapa Dong Wensan begitu benar bau mesiu yang hebat. Karena sebelumnya, ketika dua orang mengobrol, Dong Wensan cukup tidak bermoral tentang Zhang Yu, bintang yang sedang naik daun di dunia komposisi. Tentu saja, Dai Bin juga tahu bahwa ketika kesombongan baru muncul, selalu ada konflik dengan kesombongan lama. Tentu saja, dari sudut pandang Dai Bin, ia juga percaya bahwa keberhasilan Zhang Yu hanyalah masalah kebetulan dan probabilitas matematis. Dai Bin juga mengatakan bahwa ia telah menekuni jurusan musik selama bertahun-tahun. Komposer seperti Zhang Yu yang telah berhasil di usia muda bukanlah tanpa, tetapi sebagian besar dari mereka seperti meteor. Setelah sekejap bersinar, ia masih diam. Hanya saja Zhang Yu istimewa, dan terutama lebih muda dari orang-orang itu. Tetapi dalam pandangan Dai Bin, bagi komposer ini, jika dua lagu berturut-turut ditulis, menara kemuliaan yang Anda cangkokkan akan runtuh dan kemuliaan Anda akan menjadi tidak berharga, waktu dan matematika. Peluang akan membuktikan semuanya cepat atau lambat. Global Entertainment memiliki buku besar untuk mengontrak komposer baru. Menurut pendapat saya, itu gila, lebih baik menghabiskan lebih banyak energi daripada diri Anda sendiri dan hanya pada komposer lama yang telah berhasil dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Adalah cara yang benar. Zhang Yu tidak menyangka Dong Wensan berbicara dengan dirinya sendiri dengan sangat sopan. Kau tahu kau baru saja berbicara dengannya dengan sangat sopan. Sepertinya dia tidak menyinggung perasaannya. Ketika Xia Ziki melihat bahwa suasananya agak salah, dia sibuk bekerja sebagai pembawa damai, dan berkata, Tuan Dong. Aku salah karena tidak menyapa Anda terlebih dahulu. Jiang Sanzan, aku bermaksud untuk tetap berada di tahap akhir untuk bernyanyi. Dong Wensan mengangguk dan berkata, lagu-lagu yang bagus ditinggalkan untuk dinyanyikan. Itu adalah psikologi yang normal. Tapi itu biasanya terjadi. Itu sedikit berisiko dalam kompetisi tingkat nasional yang begitu besar. Sekarang untungnya, Anda beruntung ya, tidak ada pekerjaan yang lebih baik di bidang yang sama hari itu, kalau tidak, Anda adalah penonton sekarang. Zhang Yu mengangkat alisnya dan tertawa, Tuan Dong benar. Saudari Xia, sebagai penyanyi profesional, kapan Anda harus memilih jenis pekerjaan apa yang lebih baik? Anda masih harus tahu ya, saya pernah mendengar, Jiang Sanzan, Tuan Dong. Oh, bagaimana mengatakannya, itu. Luar biasa,
Itu benar-benar karya yang sangat bagus. Ya, Saudari Xia, bagaimana Jiang Sanzan bersenandung, apakah Anda di sini? Petik 2. Hahaha. Orang-orang di sekitar mereka tertawa serempak. Diam-diam, mulut Zhang Yu sangat buruk. Mengatakan, Jiang Sanzan adalah karya yang luar biasa, dan segera berkata bahwa dia telah melupakannya. Bukankah ini tamparan di wajah Guru Dong, atau tamparan di wajah dirinya sendiri? Anda harus tahu bahwa Dong Wensan adalah seorang komposer terkenal di Tiongkok. Ia adalah salah satu dari 10 anggota tetap Komite Tetap Asosiasi Musisi Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa ia adalah salah satu dari 10 komposer terbaik di negara ini. Dapat dikatakan bahwa ia menyinggung nama-nama besar para bintang. Anda menyinggung para predator di belakang panggung seperti Dong Wensan. Masalahnya jauh lebih serius, karena orang-orang di industri musik ini penuh dengan karakter, menarik tumit mereka dan melemparkannya ke tanah, mereka dapat menimbulkan debu dan menghancurkan lubang. Wajah Dong Wensan sedikit buruk saat ini. Saya tidak menyangka Zhang Yu ini begitu kasar. Leng Heng berkata, Xia Ziki, awalnya, saya sangat optimis tentang perkembangan di belakang Anda. Saya pikir jika Anda memiliki beberapa karya yang luar biasa, Anda masih seorang penyanyi yang menjanjikan. Sekarang tampaknya pikiran saya masih terlalu dini. Saya khawatir saya akan bertukar pendapat yang mendalam dengan teman-teman di lingkaran tentang pertanyaan Anda. Petik 2. Orang-orang di sekitar saya mendengar hening sejenak. Hampir semua orang berkata pada saat yang sama, lihat, balas dendam Dong Wensan akan datang. Menyinggung orang hebat di balik matahari ini tidak kurang dari menyinggung seluruh kelompok khusus. Apa yang dikatakan orang juga merupakan salah satu anggota Komite Tetap Asosiasi Musisi Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar anggota tim pemeringkat ahli adalah anggota Komite Asosiasi Musisi. Mendengarkan kata-kata Dong Wensan, saya khawatir Xia Ziki akan mengucapkan selamat tinggal pada pertandingan berikutnya. Xia Ziki sedikit malu. Saya tidak menyangka bahwa saya berdiri di satu sisi dan tidak melakukan apa-apa, tetapi menyinggung Dong Wensan. Saya sangat dirugikan. Xia Ziki juga tahu bahwa ini adalah ketidakpuasan Dong Wensan terhadap Zhang Yu. Dia hanya menggaruk kelinci dan memukul dirinya sendiri dengan tongkat, itu hanya nasib buruknya sendiri. Tetapi dari sudut pandang Xia Ziki, Zhang Yu juga saudaranya sendiri, bagaimana hubungannya bisa 10 kali lebih kuat dari Dong Wensan? Tentu saja, saya tidak dapat menggunakan wajah Zhang Yu untuk menuruni tangga, tetapi aku hanya bisa menggunakan wajahku sendiri untuk melangkah ke sisi yang lain. Xia Ziki berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Dong. Maaf. Ini pertimbangan pribadi saya. Saya minta maaf kepada Anda. Saya akan meminta maaf di pintu keesokan harinya. Orang dewasa Anda tidak akan mengingat penjahat itu. Maafkan saya sekali. Zhang Yu menyela, Kakak Xia, mengapa Anda harus meminta maaf? Menurut pendapat saya, bagi Anda yang mampu, tidak perlu terlalu kewalahan. Anda harus tahu bahwa jerami hanya dapat menutupi bola kaca. Bagi Mingzu yang sebenarnya, bahkan jika itu ditekan banyak, jangan takut untuk mendengarkan nasihat saudaraku, selama jerami ditekan, karena sebelum benar-benar bersinar, mereka akan segera berubah menjadi tumpukan abu. Petik 2. Ketika orang-orang di sekitarku mendengar Zhang Yu ini, mereka tidak membiarkannya begitu saja. Oke, bocah, tidak ada kerugian yang mudah, kata-katanya kejam, ini gila. Dong Wensan mendengar pandangan dingin itu dan menoleh ke Zhang Yu. Zhang Yu juga menatap Dong Wensan dengan dingin. Mata kedua orang itu tampaknya saling bertabrakan dengan keras, mengeluarkan suara mencicit, yang membuat orang merasa tertekan. Suhu di sekitarnya berangsur-angsur naik, dan semua orang yang duduk di sekitar merasakannya, dan keduanya telah membentuk sinar. Bai Ying berdeham canggung dan berkata, ya, permainan telah dimulai. Tonton permainannya, saksikan pertandingannya. Dong Wensan dan Zhang Yu mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama. Di dalam hati Dong Wensan, Zhang Yu memiliki kenangan yang mendalam tentang hal besar dan kecil ini. Anak baik, selama kamu berencana untuk makan nasi di dunia sastra di masa depan, aku akan memberitahumu betapa hebatnya aku Dong Wensan. Musik pembuka yang menderu terdengar. Tian Hao datang ke panggung dengan sorak-sorai dari semua orang, berkata, selamat datang semuanya di tempat babak final kompetisi nasional. Pertama-tama, mari kita sambut 3 ahli dari kelompok juri ahli. Ayo, di tengah sorak-sorai semua orang, Lu Ling dengan senyum di lengannya,
Su Bingyi yang baik hati dan ramah dengan wajah yang baik, dan Yan Bo, yang tampak seperti dia kesal dengan menarik wajahnya, melangkah ke panggung pada saat yang sama. Ketiganya datang ke tempat duduk mereka dan duduk, suara musik berangsur-angsur memudar. Dengan senyum santai, Tian Hao memandang Yan Bodao, "Tuan Yan, hari ini adalah final peripheral terakhir dari kompetisi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar tempat kualifikasi langsung telah ditentukan dan sebagian besar memiliki peluang untuk memengaruhi final. Ada kuota di panggung. Banyak pesaing berpikir bahwa pendapat Anda menentukan masalah masa tinggal pemain. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa status khusus Anda sebagai wakil ketua Asosiasi Musisi Tiongkok telah menyebabkan situasi ini. Mereka pikir itu tidak adil. Apa pendapat Anda tentang pandangan ini?" Yan Bodao, "Saya merasa luar biasa dengan pandangan seperti ini. Sebenarnya, saya biasanya berencana untuk bersikap selembut mungkin. Saya berharap dari sudut pandang saya dapat memberikan penilaian yang lebih tinggi kepada para pemain. Tentu saja, membiarkan mereka lolos sudah pasti tidak mungkin, tetapi setidaknya lebih sedikit orang yang memarahi saya, yang menguntungkan saya." Hehehe, di tengah gelak tawa penonton, Yan Bo melanjutkan, "Tetapi masalahnya sekarang bukan karena penilaian saya terlalu keras, tetapi karena harapan mereka terhadap diri mereka sendiri terlalu tinggi, agak terlalu alami. Mungkin dalam lingkaran kecil individu, saya pribadi memiliki pengaruh yang sangat kecil. Tetapi saya belum mencapai titik di mana hal itu dapat memengaruhi semua orang di negara ini. Saya berharap para kontestan yang tidak terpilih dapat merenungkannya dengan tenang. Hit populer sama sekali tidak menjelaskan masalah tersebut. Jumlah klik dan unduhan dapat menjelaskan alasan utama masalah ini. Jadi saya berharap semua pemain harus memahami pesan penting, bukan seseorang yang menentukan takdir Anda ditentukan oleh mentalitas Anda sendiri. Inilah yang ingin saya katakan." "Papa, papa, papa." Penonton berteriak dan bertepuk tangan. Tian Hao menoleh ke Lu Ling sambil tersenyum, dan berkata, "Tuan Lu, banyak komentar tentang penularan yang menjadi hangat di internet akhir-akhir ini. Banyak orang mempertanyakan, bukankah penyanyi harus mendengarkan nyanyian? Apa gunanya penularan? Jangan terlalu menekankan. Dengan suara yang bagus, itu secara alami menular. Apa pendapat Anda tentang ini?" Lu Ling berkata, "Menurut saya, bernyanyi, tampil, bernyanyi, dan bernyanyi bersama. Penyanyi sebenarnya setara dengan aktor di atas panggung. Gunakan nyanyian untuk mengekspresikan tema yang sama, dan gunakan tema ini untuk menarik penonton, biarkan mereka merasakan hal yang sama." Sama seperti dalam beberapa game pertama, penyanyi Tang Yuxin menyanyikan. Pengertian, dalam lagu tersebut, ia menangkap pusat gravitasi dalam lirik dan sepenuhnya mengekspresikan rasa sakit. Dapat dikatakan bahwa itu menangkap penonton sekaligus. Hal yang paling sensitif di hati saya juga memberi lagu ini vitalitas yang berbeda. Banyak penyanyi saat ini selalu mengejar profesionalisme dalam suara, dan sering mengabaikan kurangnya pemahaman tentang makna lagu dan ekspresi mereka sendiri. Bukan karena Anda tidak cukup pandai bernyanyi, atau karena karya Anda tidak cukup bagus. Justru karena Anda tidak bisa memiliki perspektif yang baik, terus berkembang, dan bertanya pada diri sendiri. Sebuah lagu yang bagus, pada level lagu yang lebih dalam, ada banyak hal yang terpendam di dalamnya. Jika Anda bisa menggalinya, maka nyanyian Anda akan sangat personal. Anda bisa mengatakan bahwa lagu Anda akan terpisah dari kubu lagu biasa. Menjadi klasik untuk ditafsirkan. Inilah yang saya maksud dengan pentingnya infeksi. Petik 2. Papa, papa, papa. Penonton berteriak dan bertepuk tangan. Tian Hao menoleh ke Su Bingyi, dan berkata, "Tuan Su, banyak netizen berkomentar bahwa ulasan Anda terlalu damai, mengatakan bahwa Anda adalah komentar Wan Jinyo, pembawa damai yang khas sudah tua, tidak ada yang bisa bersalah." Hehehe di antara penonton. Di tengah tawa, Tian Hao berkata, "Sekarang banyak netizen ingin ulasan Anda lebih tajam. Bagaimana menurut Anda?" Su Bingyi tersenyum dan berkata, "Komentar saya mirip dengan karakter saya. Selalu sangat damai. Sejujurnya, aku tidak sehebat Yan tua." Yan Bo memutar matanya dan penonton juga haha. Sambil tersenyum, Su Bingyi melanjutkan, "Mungkin lebih baik mengomentari gairah daripada Lu Ling. Tetapi aku menggunakan perspektif dan perasaanku untuk berkomentar dengan tulus. Menurut pendapatku, banyak penyanyi yang cukup kuat. Hanya menghadapi ketika Anda sedang stres, responsnya berbeda,
mungkin baik atau buruk. Bahkan jika Anda tidak tampil baik untuk sementara waktu, itu tidak berarti Anda tidak memiliki harapan di masa depan. Anda harus tahu bahwa ada beberapa jalan pintas di jalan bernyanyi ini. Bagi kebanyakan orang, selangkah demi selangkah. Didorong dan dibimbing oleh orang lain untuk berhasil secara bertahap. Ini pendapatku. Petik 2. Papa. Penonton berteriak dan bertepuk tangan. Musik debut pun terdengar saat ini. Penonton yang mendengar alunan musik yang familiar langsung bertepuk tangan dan bersorak. Tian Hao tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita lihat di bawah." 8 penyanyi profesional dan 8 penyanyi populer terakhir naik ke panggung. Mengikuti alunan musik dan tepuk tangan penonton, 16 orang melangkah ke atas panggung diiringi sorak penonton, dan Hu Ye juga melangkah ke atas panggung. Dilanjutkan dengan dimulainya kompetisi resmi, penyanyi profesional dan penyanyi populer, undian dimainkan secara acak. Karena malam ini adalah kesempatan terakhir, dapat dikatakan bahwa semua pemain bernyanyi dengan sangat serius dan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Berharap untuk bersaing memperebutkan tiket masuk terakhir ke final. Auditorium memberikan tepuk tangan dan tepuk tangan dari waktu ke waktu, dan kompetisi sangat sengit sepanjang malam. Nyanyian Wang Yan selesai, berdiri di atas panggung. Tian Hao berkata, 3 guru dalam tim juri ahli. Apakah Anda punya pendapat tentang nyanyian kontestan ke-6 penyanyi No. 82 Wang Yan yang tampil malam ini? Lu Ling berkata, saya sangat menyukai nyanyianmu. Kamu menemukan perasaanmu sendiri dalam lagu ini. Yang kurang dimiliki banyak penyanyi adalah perasaan panggungmu. Tampaknya banyak pemain belum siap seperti dirimu. Selamat datang di kompetisi nasional. Terima kasih guru. Penonton bersorak. Su Bingyi berkata, Wang Ye sebenarnya sangat mudah dinyanyikan. Dari sudut pandang profesional. Namun, sulit untuk dinyanyikan agar seluruh negeri mengingatnya. Saya harus mengatakan bahwa kamu melakukannya, terutama kamu. Saya dapat menghargai ekspresivitas lagu tersebut dengan bebas. Saya telah menggunakan beberapa menit yang berharga ini untuk menunjukkan sisi terbaikmu di depan orang-orang di seluruh negeri. Selamat, terima kasih guru, terima kasih. Saat bertepuk tangan, Wang Yan mengalihkan pandangannya ke Yan Bo, hatinya sedikit gugup. Yan Bo, sejujurnya, saya tidak suka gaya rambutmu. Kamu terlihat seperti ayam jantan yang sombong. Hehehe, setelah tawa itu, penonton bersorak, oh, Bu. Yan Bo, yang sudah terbiasa dengan itu, menyingkirkan bibirnya dan melanjutkan, tentu saja saya tidak berbicara tentang tipe pengembangan. Apa yang Anda nyanyikan tidak apa-apa menurut saya. Tetapi saya masih merasa sedikit terlalu populer. Ini seperti saya sedang mengunjungi pasar sayur. Ada banyak hidangan, bahkan banyak hidangan berkulit bagus, dan saya menaruhnya di sana untuk saya pilih. Tetapi yang membingungkan saya adalah semua penjual di pasar ada hidangan itu di depan saya, jadi bagaimana saya memilih? Tentu saja, saya hanya bisa menyerah pada nilai-nilai tetap tertentu dan memaksakan diri untuk memilih dan membedakannya. Oleh karena itu, saya berharap ketika Anda tampil di masa mendatang, Anda harus memperhatikan ekspresi pribadi Anda, dan yang terbaik adalah memiliki karakteristik pribadi dan meningkatkan pengakuan Anda sendiri. Anda tahu, dari grup penyanyi pop, sirkulasi pasar tahunan sangat menakjubkan. Bahkan jika Anda telah membuat wajah di kompetisi nasional, tetapi dalam grup penyanyi pop yang cukup populer, hanya menunjukkan wajah tidak menjamin Anda akan berhasil, Anda perlu membayar jauh lebih banyak daripada yang lain. Baiklah, saya berharap dapat melihat Anda lain kali, Anda dapat membuat mata saya bersinar. Petik 2, terima kasih Tuan Yan, saya akan bekerja keras, terima kasih. Wang Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak apa-apa, dalam komentar Yan Bo, itu bagus. Selain itu, Yan Bo juga mengatakan bahwa lain kali, saya dapat melihat bahwa saya memiliki harapan besar kali ini. Tian Hao berkata, beberapa guru Wang Yan sangat mengagumi Anda. Saya yakin Anda masih dalam suasana hati yang baik. Apakah Anda ingin mengatakan beberapa patah kata? Wang Yan berkata, terima kasih pertama-tama atas komentar Anda kepada saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Semoga lain kali saya berkesempatan berdiri di panggung yang lebih besar. Saya akan mengerahkan segenap kekuatan saya, datanglah dan buktikan sendiri. Terima kasih semuanya. Setelah itu, saya memberi hormat kepada hadirin dengan tepuk tangan.
Musik penutup segera berbunyi. Wang Yao melambaikan tangannya dan melangkah keluar panggung.